Halo, kembali ke channelku Greeting Motorrad. Oke, kali ini aku bakal ngebahas PCX 160. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Hendrik, teman rekan kerjaku ya, yang sudah meminjamkan unitnya untuk review sebentar lah, sambil test ride nih nanti. Oke, untuk unitnya ini PCX tahun 2022 ya. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu dari depan. Yang pertama dari sisi tampilan atas ini terlihat beda ya. Aku sebagai pengguna NMAX yang terlihat jelas berbeda adalah dari sisi tampilan stang ya. Untuk stang di sini nggak ada covernya, langsung besi, stainless seperti ala-ala chrome gini ya. Lalu untuk tampilan speedometernya yang bikin beda sekali dari NMAX ialah tampilan speedometernya terlihat lebih elegan, tentu saja mewah. Yang tentu saja untuk tampilan pada saat hazard nyala ini lebih kelihatan daripada di NMAX yang kecil-kecil ya. Tapi yang punya aku di NMAX ini sudah aku ganti full negatif display ya. Ke bawahnya masih latarnya putih. Kalau yang punya aku yang NMAX itu sudah aku ganti ke biru kayak gini. Oke. Untuk tampilan di speedo, untuk mengatur select, kalau di NMAX kan di posisi stang sebelah kiri, tapi kalau di PCX ini ada di tombol kanan kiri yang ada di speedometernya. Totalnya jaraknya sudah 41.339 dan untuk average konsumsi bensinnya sekitar 46,3 km per liter. Ini irit ya. Untuk tripnya sudah 9.200 ya, ini trip A sama trip B. Oke, tampilannya seperti ini. Di sebelah sini tadi ada keyless, sama ada di bagian sebelah sini ada untuk indikator lampu jarak jauhnya ya. Oke, kita matikan. Kita lihat dari tampilan depan. Oke, untuk tampilan depannya seperti ini. Lampunya sudah full LED, untuk lampu depannya sudah full LED. Bahkan sennya pun juga sudah LED. Seperti ini tampilan depannya. Untuk bagian depan yang aku perhatikan perbedaan dari NMAX itu ialah dari lebarnya. Kalau lebaran PCX, cuma kalau untuk bantetnya, untuk bagian sininya ini lebih berisi NMAX seperti itu. Tapi kalau lebar PCX sih, kalau aku lihat ya. Sedangkan untuk bagian pembeda lagi ialah dari sisi pengereman. Untuk pengereman yang ini adalah PCX 160 versi CBS. Nah, kalau untuk versi CBS, untuk kaliper pistonnya ini ada 3 piston ya. Jadi untuk yang tengah ini 1 piston untuk CBS-nya. Jadi pada saat kita menekan handle sebelah kiri, otomatis yang bagian belakang ngerem dan depan untuk piston yang tengah ini akan mendorong kampas rem yang ada di depan. Tapi kalau ingin full 3-tiganya menyala, bagian atas sama bawah tinggal menekan handle yang sebelah kanan seperti itu. Sedangkan kalau untuk versi yang ABS ini hanya 2 piston. Oke, untuk contohnya juga sudah ada kok. Saya perlihatkan kepada kalian kalau untuk PCX 160 yang ABS ya. Nah, ini dia. Untuk PCX 160 yang ABS dia hanya memiliki 2 piston saja. Berbeda dengan CBS tadi yang kalipernya rem depannya kelihatan lebih gede ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sepeda yang ini, PCX yang CBS ya. Untuk yang CBS tetap sama, untuk tangki bahan bakarnya berkapasitas 8,1 liter. Berbeda dengan NMAX ku, yang New NMAX itu hanya berkapasitas 7,1 liter. Yang tentu saja sedikit lebih besar 1 liter di PCX 160. Serta untuk membuka tangkinya ini lebih soft ketimbang di New NMAX. Lihat ya. Jadi bukanya itu lebih soft ya. Dan di sini ada tempat penutup tangkinya. Jadi lebih praktis ya. Jangan kalau di NMAX ada cuma agak ke dalam ya, kayak gitu. Terus yang bikin pembeda lagi ialah dengan NMAX itu dari tampilan sisi samping ya. Untuk sisi samping ini di bagian sininya NMAX itu lebih lebar, lebih pantat ya rasanya ya. Jadi kayak buat si penumpang ini rasa duduk di bagian penumpang itu kalau di NMAX lebih ngangkang ketimbang di PCX ini lebih slim ya. Untuk secara lebar. Tapi kalau untuk dari sisi penumpang di bagian joknya ini lebih lega karena panjangnya sendiri lah ini 1 jengkal
4 jari. Sedangkan di NMAX itu hanya 1 jengkal 1 jari. Tentu saja itu membuat duduk di PCX 160 ini lebih lega ketimbang di New NMAX, serta lebih ngangkang ya kalau di New NMAX. Tapi kalau di PCX ini lebih panjang karena belakang juga ada tambahan dari pegangannya ini. Seperti itu. Untuk jok sekalian ya. Untuk jok atau bagasi, untuk bagasi PCX 160 ini berkapasitas 30 liter. Kalau di punya aku New NMAX itu hanya 25 liter. Tapi yang bikin ketara adalah kalau PCX ini modelnya manjang ya. Sedangkan kalau di New NMAX itu lebih lebar. Ininya kayak lebar gitu loh. Jadi kalau buat naruh barang-barang yang lebar mending di New NMAX. Tapi kalau yang butuh yang panjang, PCX ini lebih bisa masuk. Apalagi kayak tripod gitu, di sini bisa masuk lebih lega lah daripada di New NMAX 155. Oke, untuk bagian belakang seperti ini. Yang bikin pembeda adalah dari sisi suspensi belakang. Kalau di New NMAX ini, New NMAX itu ada ada tabungnya ya. Tapi kalau secara main atau ribbonnya tuh nggak tahu kenapa sedikit lebih enak di PCX walaupun nggak ada tabungnya. Ya itu mungkin ciri khasnya Honda ya. Walaupun joknya ini kalau dipegang empuk, tapi kalau diduduki jadi keras. Tapi suspensinya itu empuk di Honda. Sedangkan kalau di Yamaha, joknya itu empuk, tapi sayangnya di suspensi itu agak keras kayak gitu. Sedangkan untuk pengereman bagian belakang tetap sama, 1 piston kalipernya, tapi lebih gede ya ketimbang di New NMAX. Oke, untuk tampilan lampu-lampunya saya perhatikan pada kalian seperti ini. Oke, lampu depannya kayak gini. Lalu untuk bagian belakangnya, lah ini yang disukai orang-orang ya, termasuk aku juga suka lampu belakang bagian PCX 160 ini. Oke, sekarang aku bakal ngetes ride motor PCX 160 ini. Bagaimana rasanya sebagai aku pengguna New NMAX 155. Untuk tes ride-nya aku bikin video terpisah ya. Silahkan nanti ditonton di video selanjutnya.